Jujur kita semuanya itu mengarah kepada biblika, kritik teks, pemahaman tekstual. Itu yang sering. Tapi kalau rasional ini hanya satu gurunya. Siapa? Bang Handi Selebes. Jadi Bang Handi Selebes itu yang suka tanya mengenai rasional. Berpikir untuk mengobati kalian menggunakan akal. Tapi karena nggak ada Bang Handi, di sini saya mewakili. Minimal begini loh. Sebelum kita bahas kritik teks, sebelum kita bahas pengajaran-pengajaran, apakah pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu inlinier atau relevan, atau justru berbanding terbalik. Nah, kalau selama masih belum paham yang dasar saja, atas dasar siapa teman-teman Kristen mengatakan yang sejak lahir itu bayi? Gak ada. Gak ada, tulisan itu dipaksakan. Kalau Tuhan bayi, bagaimana malunya itu Yesus dikatakan Tuhan sejak. Siapa nama orang yang disalib? Itu saja aku tanya. Jawab kucang, nanti aku menangis. Ya udah sesuai iman Kristen. Namanya Yesus, udah gitu aja. Nah. Sesuai imannya orang Alif Kristen, nama yang disalib itu Yesus. Kelar toh? Kristus. Oh, iya jadi benar. Yesus benar-benar disalib. Iya, yang disalib itu sesuai yang dinamai oleh Kristen namanya Kristus. Nah, itu yang asli. Ditolak sendiri sama dia. Dia nolak. Tapi yang aslinya kan pergi melarikan diri. Yang palsu dinamai oleh Kristen Yesus. Damai itu kita kelar. Jadi somat kata Yudas. Nah, aslinya, cuman kan Kristen nggak mau namanya Yudas, makanya diganti namanya Yesus. Yesus. Bagus kamu panggil konsili. Gitu loh dari tadi, nggak mungkin lah. Masa orang Kristen ke gereja manggilnya ya Tuhan Yudas, nggak mungkin. Nah, pakai aja nama Yesus gitu. Jadi siapa nama orang yang disalib? Udah paham belum? Aku bingung. Gini udah saya kasih tahu, aslinya kan Yudas, tapi nama itu diganti jadi Yesus gitu. Yang aslinya terangkat. Kenapa demikian? Karena memang dalam dalilnya juga orang fasik menjadi pengganti orang benar. Itu dalilnya. Tapi kalau untuk Kristen selain dari orangnya, namanya nggak diganti gitu. Jadi yang diganti itu cuma orangnya aja, namanya nggak diganti, namanya tetap Yesus gitu. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Udah paham? Inilah masalahnya kalau kitab tidak jelas kan. Tuh kan nggak ngerti kan? Oh ya udah, berarti memang nggak jelas kitabku kalau gitu. Buktinya yang disalibnya Yudas. Kenapa kitab Anda mencatat namanya Yesus itu kenapa? Oh Yudas yang disalib. Malu kan kalau manggil Yudas? Nggak mungkin orang sedunia Kristen ke gereja manggil ya Tuhan Yudas, itu nggak mungkin. Karena Yudas itu bukan anak Maria gitu loh. Tapi Ipung kata Simon, Waloni kata Barsabas. Mana satu yang betul? Ya kalau Simon makin kurang menjual lah kalau manggil namanya Simon. Makanya pakai nama Yesus aja yang lebih menjual. Aku semakin bingung. Kau kata bingung, Yesus. agamanya bingung. Ya harus bingung lah, kan Kristen Anda. Bagus kamu panggil konsili. Gimana nggak bingung? Yang disalibnya Yudas tapi dinamai Yesus, ya makin bingung lah, Ted. Kalau kai nama kata tiada bukti. Orang kebingungan nih, kebingungan lihat agamanya sendiri bingung. Macam mana ini Alif? Siapa yang disalib namanya? Kau kata Yesus. Jadi bingung ya, Kristen kebingungan. Udah, abang gini, abang dengarkan dulu. Yaudah, kalau abang bingung, abang dengarkan diri. Nih, bentar, Kang Chen, bentar. Taksiran kata Sarjas. Mana satu Sarjas? Aduh. Gatal hidung,
Anak Medan. Iya. Iya lo. Saya curiga pasti sama-sama nggak bener gitu. Apalagi Kang, Dia lumayan, kalau dia lumayan dia. Sedang lah buat ganjal pintu. nah tuh perhatikan tuh tuh contohnya. Ini parah nih. Ini parah nih. Tenang. Ini sama aja nih si ini juga. Siapa? Kemarin lu diskusi sama Ustadz. Oh bukan sama Ustadz Alif. Si Melki yang diskusi. Bukan Sama lu. Juma. Ya. Tuh pembahasan apa ini? Lu tuh, Siapa yang disalib? lu aja tuh sama Ustadz Alif tuh. Nanti katanya Yesus. Onopo. Ini lumayan agak. Orang Kristen mau nggak nyebut nama Tuhannya Yudas? Mau nggak? Oh jelas tidak lah. Nah, nggak mau kan? Itulah nggak mau. Terus Tapi kan dinamai Yesus kan, siapa? yang disalib. Ya benar Yesus. Emang Yudas? Benar, dinamainya Yesus, aslinya Yudas gitu. Kok bisa? Ya itu bisa. Makanya saya tanya sama Kristen, kok bisa begitu? Yang disalib orangnya Yudas, kenapa diganti namanya jadi Yesus? Oke, buka Roma 5 ayat 8. Kita pakai dalil ya. Kamu buka Al-Qur'anmu. Ayat Kitab. ayat andalan. Iyalah. Justru Ayat itu. andalan. Ayat pamungkas itu untuk kalian berpaham gitu loh. Kalau pakai Roma, ya itu dia. Memang saya sering bilang sama Kristen, cari alasan. demi melegalkan imannya, Paulus lah andalannya yang menjadi rasulnya. Itu saya setuju. Baca di mana dikatakan Yudas yang digantikan. Jangan pakai Alkitab orang. Al-Qur'anmu ada kan? Loh, bukan, Bang. Enggak, kalau pakai kitabnya para nabi ketemu, tapi kalau pakai kitabnya Paulus nggak ketemu, Bang. Ya udah pakai kitabmu. Kitabmu apa? Al-Qur'an. Ya udah buka Alkitabmu. Kitab para nabi terdahulu Bani Israel. Waduh. Iya, kalau kitabnya para nabi, contoh nih di Ulangan 27 nomor 25, jadi kamu nggak percaya terkutuklah orang penerima suap yang menyerahkan orang yang tidak bersalah untuk dibunuh. Alif, itu kitab para nabi ya. Kamu pakai lagi. Al-Qur'anmu nggak kamu pakai lagi. Loh, jangankan Al-Quran, kitab para nabi aja, Bible perjanjian lama aja Kristen nggak mau pakai kok. Ya udah pakai Al-Qur'anmu, aku pakai Alkitabku. Gitu loh. Jadi kamu nggak pede ya dengan kitab perjanjian lama? Kitab saya pakai kitabmu apa gitu. Jangan pakai. Oke, saya tanya, kamu mau pakai kitabnya karangan Paulus atau kitabnya para nabi Bani Israel? Kalau nggak pede pakai Al-Quran bilang, biar kita bahas yang lain. Al-Quran pede, saya udah bilang. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya. Yang dibunuh dan disalib itu orang yang digantikan dengan Nabi Isa. Siapa yang disalibkan? Pengganti Nabi Isa. Iya, mana dalilnya? Dalam Al-Quran kalian mana? Ada nggak namanya? An-Nisa ayat 157. Gimana? Surah An-Nisa 157. Apa keterangannya? Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, akan tetapi yang dibunuh dan disalib itu orang yang diserupakan dengan Nabi Isa bagi mereka gitu. Iya, ada disebut nama Yudas. Enggak disebut. Aduh. Terus kenapa kalian menamai yang disalib itu? Yang disalib itu siapa? Dari kan dibilang Yesus, terus siapa lagi? Kalian menamai Yesus kan? Bukan menamai Yesus, memang dia Yesus. Yesus Kristus. Nah, aslinya kan yang disalib itu kan pengkhianat. Orang yang terkutuk. Bentar. Kamu tahu nggak Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Tahu nggak? Yesus. Siapa menurut kamu? Anak Maria yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Layak nggak dia disalib? Iya, saya tanya Yesus itu siapa? Manusiakah? Siapakah? Atau siapakah? Oh, manusia dong. Manusia dan anak manusia. Manusia biasa. Manusia luar biasa. Manusia luar biasa. Emang dia biasa di luar kok.
Balik. Gimana kamu belajar gimana? Gitu? Kamu Lah, memang loh, kau kita. bilang manusia biasa, saya bilang manusia luar biasa. Apa yang saya salah? Aduh. Apa yang salah dari saya? Di mana luar biasanya di mana? Coba. Lah, kau sendiri yang nanya dia manusia biasa. Jadi untuk Kristen Yesus manusia biasa. Saya menanya, menurut kamu Yesus siapa? Kamu bilang manusia luar biasa. Anak Maria, anak manusia. Iya, ini dia siapa? Dia manusia biasa atau gimana? Nah, kau bilang manusia biasa, aku bilang manusia luar biasa. Iya, menurut kamu manusia biasa kenapa? Loh, menurutku manusia luar biasa gimana sih? Iya, kenapa? Kan ada keterangannya, kenapa gitu loh. Bang King bego kali kau. Kau yang Karena dia biasa di luar, dia bilang serigala mempunyai kandang, burung ditanya liang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia nggak ada di rumah, dia biasa di luar. Udah dijawab tuh. Si Dio yang naik, Dio. Udah dijawab itu, apa lagi? Udah dijawab. Makanya kau jangan bego-begokan orang gitu loh. Bingung dia. Kalau kau bego ya bego sendiri, jangan bego-begokan orang. Sudah dijawab. Mau kembali lagi ke tema, Kembali ke tema. Kau tanya si Yesus itu siapa? Kau bilang manusia luar biasa. Kau sudah dijawab sama Ustaz Alif. Kenapa kau tanya siapa? Jelaskan. Kau dungu apa telingamu? Diam dulu kau Dio, diam dulu. Kau Corek telingamu ya. Kau nggak ada ilmu, diam dulu kau Dio. Kau sudah dijawab pakai ilmu, kau tanya lagi siapa? Kau tanya siapa, dijawab, kau tanya lagi siapa? Diam dulu kau Dio, diam. Ah, coba. Diam. Coba. Diam. Mau diludahin kau? Ludahin kudus mau, kena ludahin kudus. Kau udah kudus nih. Kenapa kau pakai lambang salib terkutuk itu? Aku nggak mau ngomong samamu. Kenapa kau pakai lambang salib terkutuk? Kristen kan bangga, Stadio. Kristen kan bangga dengan kutukan. Iya. Dia bangga pakai. Kristen harus bangga dengan kutukan Yudas. Gak ada data. Ditanya siapa yang disalibkan Yudas, mana datanya nggak bisa jawab. Alah. Kenapa kau pakai? Kucluk. Lah kucluk salib terkutuk. Kita kembali ya. Kita kembali ke dalil ya. Ya, kita kembali ke dalil ya. Nah, dalil. Ya, kita kembali ke dalil. Dulu siapa Yesus itu? Saya pakai dalil kitab. Ya, enggak sebentar. Saya pakai dalil dulu. Lanjut. Kembali ke penyaliban. Di dalam kitabnya di Ulangan ada bunyi ayat begini. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Anda setuju? Setuju. Anda setuju? Oke. Antara Yesus dengan Yudas, siapa yang menerima suap dan siapa orang yang tidak bersalah? Menurut kamu siapa? Nah, tak mau jawab. Yudas. Ya udah. Yesus itu tidak bersalah, Yesus orang benar. Gimana sih? Ya, Kristennya kan nggak pede jawabnya. Yudas ya. Berarti yang layak terkutuk di antara kedua orang ini adalah Yudas, betul? Pertanyaanmu pertanyaan SD gitu. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Malu. Kan lebih Malu, jawab. Nah, coba anak PAUD bisa jawab nggak pertanyaan anak SD? Silakan. Anak PAUD. Ayo. Kristen tebal muka. Iya. Lihat teman-teman, Kristen tebal muka nih si Bang King. Coba lihat ya. Coba dengar jawabannya. Apa jawabannya coba? Apa Dio? Ya. Apa pertanyaanmu Dio? Pertanyaanmu apa? Kau ditanya. Nih, pertanyaannya dengerin. Dio diam. Pertanyaannya dengerin. Berdasarkan kitabnya Ulangan, di dalam Ulangan yang itu adalah Yudas, bukan Yesus, betul? Betul. Kenapa Anda ganti namanya jadi Yesus yang terkutuk? Coba, silakan jawab. Makanya saya tanya, kamu tahu nggak siapa Yesus? Ayo. Nggak bisa jawab. Bisa jawab. Nggak bisa jawab kau. Nangis. Kenapa diganti orangnya? Kenapa? Nangis. Siapa yang ganti? Di mana katanya diganti? Dalilnya di mana diganti? Coba. Bikin malu Kristen aja kau. Di mana diganti? Dio, di mana yang diganti? Di mana? Kristen aja kau dulu kasih kau dalilnya. Malah Dio. Bisa jawab kau. Tamat SD kok mau jadi ustad, mana bisa? Minimal kuliah lah.
Belajar. Nggak sanggup jawab dia, nggak sanggup jawab. Nggak bisa jawab, nangis. Pahit emang untuk Oten pahit. Nah, kau yang nggak bisa jawab, kau ditanya Ustadz Alif, kau jawab apanya jawabanmu coba? Justru Apa jawabanmu? aku yang bertanya, kau nggak bisa jawab. Siapa yang begitu Yesus salibkan? Nggak bisa kau jawab kan? Nggak bisa dia jawab teman-teman. Malu dia nangis. 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 Inilah ilmu. Itu dia lagi nangis di tiang salib tuh. Siapa yang Lagi nangis di tiang salib. Kayak Yudas waktu disalib. Eli, lama sabakhtani. Nangis kau. Itulah ya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman ya, Kristen itu malu menamai yang disalib itu Yudas. Udah terlanjur jadi doktrin iman, makanya dinamainya Yesus. Yang anak Maria itu. Ulangan tadi ada nggak nama Yesus di situ? Nggak nyebut nama, nggak nyebut nama. Diam. Ya, yang nyebut nama kan nanti Kristen, ajarannya Paulus. Nah, sekarang saya tanya di ulangan tadi, ya dijawab dulu ya, pelan-pelan ya. Saya baca dulu ayatnya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Pertanyaan saya, siapa yang menerima suap, siapa yang tidak bersalah? Yudas yang tidak bersalah. Di antara Yesus dengan Yudas. Udah saya jawab tadi. Oke, yang terkutuk itu adalah Yudas, betul? Betul. Terus kenapa Anda menamainya Yesus yang terkutuk? Diam dulu dia. Jawab. Ayo. Pertanyaanmu? Ngakak aku Ustadz, ngakak aku. Kang, diam dulu kau Kang. Udah tahu Yudas yang terkutuk, kenapa Kristen menamainya Yesus yang terkutuk? Ya memang Yesus disalibkan. Gimana sih kucluk? Kok ganti-ganti? Kenapa Anda menamai yang terkutuk itu Yesus bukan Yudas? Roma 5 ayat 8 udah dibilang gimana sih lu? Bapak. Rasulnya yang bernama Paulus yang mengajarkan kalau bernama Yesus itu terkutuk. Nah inilah Kristen. Bolak-balik kita orang. Kalau ajaran para nabi Bani Israel, dia tidak terkutuk. Bolak-balik. Pokoknya harus pendapatmu yang benar, gitulah ceritanya nih. Pendapat orang nggak ada yang benar. Pendapat Oten. Pendapatmu yang benar. Oten itu kan berpihak di kesalahan. Kita diskusi, pendapat orang didengar, bukan nggak didengar. Pendapat orang dengar juga. Jangan hanya pendapatmu yang didengar orang. Gitu loh. Kalau kau jangan pendapat dong, ajaran yang tertulis yang diambil. Orang, ya udah jangan undang yang Kristen, kalian aja yang ceramah gitu loh. Jangan diundang kami. Tuh, jangan pendapat, dalil yang dipakai. Silakan. Ya silakan dalil untuk Kristen silakan. Jangan ngamuk. Gimana? Silakan ditungguin, hei. Kenapa kalian menamai yang terkutuk itu Yesus bukan Yudas? Silakan dijawab. Memang Yesus disalibkan kucluk. Jadi siapa lagi? Gimana sih? Tadi yang terkutuk itu Yesus apa Yudas? Ilmumu nggak nyampe ke situ. Itu aja aku bilang. Ilmumu nyampe ke situ. Biar ilmu saya nyampe, tolong dijawab. Berdasarkan ajaran para nabi, yang terkutuk itu Yesus apa Yudas? Dah, dengar, kau diam. Aku ngomong. Ya, saya diam. Oke. Ya, oke. Sebelum Yesus datang ke dunia, dia lahir ke dunia. Dia sudah menyampaikan dari firman-Nya, dia akan mati di kayu salib. Jadi dia mati di kayu salib itu untuk menggenapi firman-Nya, bukan karena dia terkutuk. Dia orang benar, orang baik. Dia adalah guru dan Tuhan. Di mana dalilnya? Yohanes 13 ayat 13, dia adalah guru dan Tuhan kami. Dia bukan orang terkutuk. Yohanes 13 ya. Ganti bahwasannya. Enggak, dalil yang tadi kau sebutkan itu loh, di mana dalilnya? Diam dulu kucluk. Ya biar kamu nggak kucluk, sebutkan dulu dalilnya di mana, jangan ngarang. Pendapatmu aja mau didengarkan, pendapat orang nggak kau dengarkan. Bukan pendapat, dalil. Ya diskusi sama kamu. Loh saya baik-baik loh bang. Saya tanya di mana dalilnya sebelum Yesus turun ke bumi dia akan mati dengan cara terkutuk di mana? Mau pendapatmu aja mau didengarkan, pendapat orang nggak kau dengar, gitu. Ini diskusi, room diskusi. Dengarkan juga pendapat orang, betul enggak? Gitu, iya. Baru kamu silakan saya dengarkan dalilnya di mana yang kau narasikan itu.
Susah kamu. Mencret. Ini kan bukan gereja, Bang. Mencret. Emang bilang gereja siapa? Kamu? Ya kalau pakai dalil gereja nggak apa-apa, bicara aja nggak pakai dalil. Tapi ini bukan gereja loh. Terus? Ya dalilnya dulu. Apanya? Dalil yang Jawab mana? pertanyaanku. Yang mana? Kau tadi bilang sebelum Yesus lahir akan mati dengan cara terkutuk, itu di mana dalilnya? Pertanyaanku, yang tadi aja mau kau jawab. Kau bilang Yudas yang disalibkan. Lah, Mana dalilnya? aku dari tadi nanya kau tidak jawab-jawab. Anda yang setuju tadi yang terkutuk di antara kedua orang ini adalah Yudas bukan Yesus, kan gitu? Alip, siapa lo nanya tadi? Saya atau kamu? Mbak. Hah? Ya, tadi kan saya bertanya nih. Ya, lu kan bertanya, jawab dulu pertanyaanku. Siapa yang disalibkan? Yudas. Di mana dalilnya? Gak kamu jawab. Gimana sih lu? Oh, udah. Itulah dalilnya. Ulangan 27 nomor 25. Anda pun sudah setuju. Yang terkutuk di situ Yudas bukan Yesus. Lalu pertanyaan saya, kenapa kau ganti namanya jadi Yesus padahal Yudas yang terkutuk? Nah, silakan dijawab. Kalau kamu betul memang Yudas yang disalibkan, mana dalilnya? Yang orang terkutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Semua yang disalibkan itu manusia terkutuk. Bang, gitu loh. Bukan hanya Yudas. Katanya itu, Bang, izin Bang. Katanya itu Al-Quran itu terperinci menjelaskan sedetail-detailnya. Kok tidak dijelasin itu siapa nama yang menggantikan itu yang diserupakan? Ya itu saya bilang Bang. Pakai udah terperinci namanya Yesus yang menamainya Kristen. Mana di dalam Al-Quranmu itu yang kamu baca tadi? Mana? Ngarang ya. Ini bawaan ngarang. Bentar ya, di sini lagi adzan maghrib. Sudahlah, jangan bawaannya ngarang lu. Alasannya maghrib, itu dia mau ngomong itu. Lagi azan. Kafir lagi azan, sabar ya. Alasan kepala bapak kau, alasan kau dari tadi ditanya nggak bisa jawab. Bapak kau yang alasan. Umat Paulus nggak tahu malu ya. Kau yang jangan bapak-bapak lah. Kau tuduh orang pula memang bapak kau, kepala bapakmu peyang memang. Emang kenapa? Bapakmu yang peyang, bapakmu jangan main bapak-bapak. Peyang, makanya kau nggak tahu diri. Kau sudah malu, kau nggak tahu malu. Udah nggak bisa jawab, bilang bapak-bapak. Dari tadi kau yang nggak bisa nangis, jawab. Nangis. Kau nggak bisa jawab. Nangis. 424 orang nonton tuh. Si Dio nangis tuh. Kenapa kau pakai lambang terkutuk itu? Bapak dia sekarang mau bapak. Di kayu salib. Kayu salib itu lambang kutuk. Lambang kutuk di kepala bapak kau. Nangis. Ini parah. Nah, ketawanya paksa. Ketawa paksa. Nangis. Ini parah. Habis semua Ustaz Alif nggak bisa jawab. Ini parah nih. Bisa jawab. Inilah ajaran Kristen teman-teman ya. Ajaran Kristen itu kalau nggak nipu framing, kalau nggak framing nuduh-nuduh, kalau nggak ya menghujat. Udah dalam sakitmu, udah dalam. Kita nggak ada nuduh. Kita nanya siapa yang disalibkan nuduh. Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab dia. Siapa yang disalibkan Yudas? Jelas kau sudah sepakat. Kau sudah sepakat sama Ustadz Alif. Yang terkutuk Yudas. Ketika kau ditanya kenapa kau jadi dalam Yesus, Alkitab, nggak bisa jawab. Congor, dalam Alkitab yang saya minta dalam Al-Quranmu ada nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ada aja ada. Jangan kau sudah sepakat. Yang dikutuk itu saya Yudas. Minta dalam Al-Quranmu ketika kau ditanya yang kenapa Yudas, kau ganti jadi Yesus, kau tak bisa jawab. Terdiam kau 1000 bahasa. Modal congor aja. Congor. Dio. Bisa jawab kan? Gimana? Nangis kau. Makanya kau bilang sama bapak kau itu. Sama bapak kau bilang. Bapak, gimana ini Bapak? Itu, aku dihujat dia apa ini Bapak? Kau, gitu bilang. Gak guna kau hidup. Jangan nangis kau deh, jangan nangis Dio. Gak bisa nangis jawab kau. Bilang. Kau yang gak bisa jawab dari tadi, kau bilang pula kan? Udah bilang kalau gak bisa jawab bilang. Jangan pakai Alkitab juga bahasnya. Pakai Al-Quranmu menjawabnya, bukan pakai Alkitab. Kau yang gak bisa jawab. Nangis. Tawa paksa, nangis. Tinggal sendiri kau di sini, yang lain sholat. Nangis Segitu doang. Nangis. Panas. Segitu doang. Nangis. Bisa diskusi kan? Nangis.
Mana datanya? Bisa diskusi, ditanya nggak bisa jawab, Tadi dibilang kau sudah sepakat Yudas yang terkutuk di ulangan itu. Kenapa kau ganti jadi Yesus? Itu pertanyaannya, mana jawabannya? Dari mana kau tahu diganti? Coba. Nah, kau sudah sepakat tadi Yudas yang dikutuk. Longor kali kau. Goblok. Itulah kau modal congor. Bahas kita orang. Kau sudah sepakat sama Ustaz Alif tadi. Kau sepakat yang dikutuk itu Yudas. Iya, Yudas. Terus kenapa kau ganti jadi Yesus, dikutuk di kayu salib? Dahlah, bertobatlah. Bertobat aja lah. Mana jawabannya? Dahlah dia bertobat kau dia. Mana jawabannya? Nangis, nggak kuat kau, kena mental kau. Ketawa. Inilah kalau kroco diskusi kayak gini. Mana jawabannya? Tanyakan Kian itu Santang itu. Kalau cuma diskusi nggak kayak gitu, pakai data. Saya pun pakai data sama-sama. Ini ditanya ya dijawab. Ustaz tadi sudah bilang sama kau sudah sepakat gitu loh. Yang terkutuk itu Yudas. Kau sudah sepakat. Ketika Ustaz Alif tanya, kenapa kau ganti jadi Yesus? Nggak ada jawaban. Gak ada ilmu. Kenapa kau ganti Yesus? Gak ada ilmu. Di mana dikatakan diganti? Coba di mana? Nggak bisa jawab, cuma ngomong. Kau nggak ada ilmu. Kau nggak paham, kalian nggak nyampe, gitu doang. Argumentasi putus asa, argumentasi diskusi kan selama ini santai kan. Ini kan dipancing orang ini ya, si Alim sama si Dio ini ya, ribut tadi. Mana jawabannya? Seharusnya kita diskusi bagus-bagus, jangan teriak-teriak. Nangis minta tolong ke Gian Santang, nangis. Minta tolong ke Gian Santang, nangis, abis. Parah nih. Dio, tenang, jangan ribut. Aduh, ada lagi tuh orang sholat. Dio, kau nggak sholat Dio? Mana? Ada congor. Sholatlah kau, mananya? Ada congor, nangis. Gak benar agamamu itu, gak benar kok gitu. Apalagi yang tersisa Kristen ini. Sholat 5 waktu itu wajib. Apa yang tersisa kau? Apa yang tersisa? Sholat lah. Mana jawabannya? Kau sudah sepakat sama Ustaz Alif yang terkutuk itu Yudas. Ketika Ustaz Alif tanya, kenapa kau ganti jadi Yesus? Hello. Ada jawaban. Mana jawabannya? Nah, 2-1. Sini ku giling kalian dua-dua. Sini ku parkir jadi kalian berdua. Tenang, jangan panas, tenang. Kalau sudah bodoh jangan sombong, ya. Kalau sudah bodoh jangan sombong, begitu Dio. Sombong apa itu sombong? Jangan sombong. Ya, apa definisi sombong itu apa? Sombong aja kau nggak tahu. Gimana? Apa definisi sombong? Pasal kitab Dio. Nggak ngerti kan? Apa definisi sombong coba? Aduh, Dio. Aku heran kau sama Desi atau enggak ini? Apa definisi sombong gitu? Iya. Ayo. Sombong aja kok nggak tahu. Aduh. Siapa yang melenak nih? Ini parah. Ayo. Oke, diskusi kita ya. Udah, sama aku yuk. Kalian jawab pertanyaanku ya. Kau berdua Bangkin sama si Kalau itu tidak ada ilmunya, ya. Data kita diskusi. Kita buktikan, oke? Panas. Kita buktikan. Di dalam 1 Korintus, dengarkan. Saya bilang sama kau ya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bukan penyembah Paulus, tapi penyembah Kristus. Tapi Paulus itu adalah Rasul Kristus. Gendrio, di mana di Bibelmu disebut kata Allah dalam bahasa Yunani? Bahasa Yunaninya apa Allah itu? Tuhan itu memakai semua bahasa manusia. Baca Kisah Rasul 2. Baca Kisah Rasul 2 ayat 8. Sebentar, Allah itu bahasa Yunani apa? Baca Kisah Rasul 2 ayat 8, jangan menyanyi kau. Baca Kisah Rasul 2 ayat 8. Allah, jawab. Baca di Kisah Rasul 2 ayat 8 itu dalil. Kalian berdua jawab. Bahasa Yunaninya Allah itu apa? Pertanyaanku aja bahasa Yunaninya Allah itu apa? Jawab. Pertanyaanku aja enggak kau jawab. Sudah Ustaz pakai bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya Allah itu apa? Jawab sampai 11. Jawab. Bokok Allah. Bapak kau Allah. Baca Kisah Rasul 2 ayat 8. Bisa merampok istilah umat Islam. Nama Tuhan Islam diambil, dirampok masuk ke dalam terjemahan LAI. Begitu ditanya Allah dalam bahasa Yunani apa? Bangkins bisa baca Kisah Rasul 2 ayat 8 sampai 11 supaya ini si jangan banyak bodoh kau. ini bisa mendengar. Apa jawabannya?
Baca, jangan itu nangis, jawabannya. Dio. Apa jawabannya? Sampai 11. Ngopi dulu dia, ngopi dulu. Ini Apa jawabannya? Ayat 8 sampai 11. Ini parah. Ini ilmunya kurang. Bang King sama Jendrio lebih baik belajar. Belajar dulu lah. Iya. Belajar. Kalian belajar saja tentang ajaran kalian. Nggak usah ajari kami tentang Kekristenan. Kami. Baik, saya mau belajar. Boleh saya belajar? Boleh saya belajar? Bisa saya belajar? Bisa. Boleh. Boleh sangat. Boleh. Iya, tanya saja. Gampang ya. Kayak buku kalau bagi kami. Yang lahir baik. Yang lahir dari rahim Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kedua sifatnya. Yang lahir manusianya, kemanusiaannya. Tuhan atau bukan Tuhan? Ini yang lahir si kemanusiaan. Saya mau belajar. Bisa kau ajari aku dengan jelas? Yang lahir dari rahim Maria itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Terus kenapa? Tuhan kedua lahir. sifatnya, kedua sifat. Begini bro, di situ dijelaskan. Ya tunggu ya, kita baca dalil. Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Saya baca ya. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memerintahkan kepada kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang lahir itu kemanusiaannya. Yang juru selamat itu Kristus Tuhan yaitu keilahiannya. Ada sifat. Bacakan Tuhan. Begitu. Ini telah Kristus Tuhan. Antara dalil dengan kesimpulanmu jauh beda. Dalilnya mengatakan Tuhan atau kemanusiaannya yang lahir. Jadi bukan Tuhan. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Yang lahir kemanusiaannya, ya. Dikatakan Tuhan keilahiannya. Bang, dalilnya mengatakan Tuhan atau bukan Tuhan? Lalu cuma ketawa-ketawa toh. Kan kau baca, sudah bodoh. Yang kau bacakan padahal ini telah lahir Tuhan. Kenapa kau bilang manusia? Kelahirannya yaitu sebagai manusia. Dia lahirkan sebagai manusia. Jadi Tuhanmu manusia. Dia tidak. Jadi Tuhanmu manusia. Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Tuhan dan manusia. Saya tidak bilang hanya manusia saja. Saya tidak bilang hanya Tuhan saja. Dia Anda lengkap kan? Bang, tentukan dulu Yesus ini Tuhan atau manusia. Jangan nangis Dio. Kedua sifatnya itu harus diterima. Iya, gimana? Nangis. Ketika Yesus itu manusia, apakah manusia itu Tuhan Anda? Kedua-duanya. Iya. Yang manusia yang keluar dari rahim Maria itu apakah Tuhan Anda? Iya, Tuhan dan manusia. Tuhan Anda manusia. Saya sudah bilang begitu. Ya, kedua-dua itu. Kan saya tidak bilang hanya satu. Sampai Iya. Yaudah, Tuhan Anda berarti manusia. Oke. 1 Petrus 1 saya baca 1 Petrus 3. Tunggu saya baca dulu 1 Petrus. Ini ayat-ayat, kami pakai ayat-ayat bukan seperti modal congor. Iya, Tuhan Anda manusia atau bukan manusia? 1 Petrus Tuhan Anda manusia bukan? 6. Tunggu, 1 Petrus 3 ayat 18 saya baca ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuhnya dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Jadi yang mati kemanusiaannya, tidak mungkin Allah mati. Tuhan mati. Turun Dio. Tuhan Anda manusia. Kalau sebentar dulu King. Iya, Tuhan. Kalau Tuhan siap baik. Kalau Tuhannya Yesus manusia bukan. Tuhannya Yesus manusia kah bukan? Tuhan Anda manusia kah bukan? Sebentar dulu. Tuhan Anda manusia. Iya, kalau Tuhannya Yesus manusia atau bukan? Tuhannya Yesus. Maksudnya Tuhannya Yesus. Iya. Bagaimana ini Kak? Tuhannya Yesus dia bukan manusia. Dia Bapa, roh. Manusia bukan Tuhannya Yesus. Iya, bukan roh.
Bukan. Tuhan Anda manusia, Tuhannya Yesus bukan manusia. Iya, jadi tadi. Anda dengan Yesus sama tidak dalam bertuhan. Jadi begini. Untuk memperkenalkan Allah yang benar dari Allah palsu. Dia turun ke dunia untuk memperkenalkan. Bagaimana manusia mengetahui Allah tanpa Allah menyatakan dirinya dalam bentuk manusia? Ya? Ya udah, bagaimana apa-apa. manusia bisa mengetahui Allah tanpa Allah menyatakan dirinya sebagai manusia? Kok ganti-ganti dia? Dengan cara berfirman kepada utusannya. Sebentar dulu, kau nanya, aku jawab. Santai. Dengan cara apa? Dengan cara berfirman kepada utusannya, kepada Musa, kepada Abraham, kepada Salomo, kepada Yesua, kepada Yesus, kepada Nabi Muhammad. Itu caranya, nggak perlu jadi manusia. Kenapa? Kan dikatakan oleh Tuhan, jalanmu bukan jalanku, pikiranmu bukan pikiranku. Jadi begini, ketika dikatakan kepada ahli-ahli Taurat pada saat itu, sebelum Abraham ada, jadi aku telah ada. Itu dikatakan dia berbicara tentang keilahiannya dari kekal sampai kekal. Ya, nanti diberi nama Yesus ketika dia dilahirkan. Ya, dikonfirmasi oleh malaikat. Itu yang kukatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 9 sampai 11. Lalu saya tanya sama Anda, siapa yang dapat mengampuni dosa manusia? Saya mau tanya sama Anda. Sorry. Hello. Gimana Bang? Gimana pertanyaan Bang? Sorry, ada anak barusan. Oke, saya tanya sama Anda. Siapa yang dapat mengampuni dosa manusia? Tuhan Bang, Allah, Tuhan. Allah, oke. Kalau setuju itu ya? Oke. Ya Bang. Itu berdasarkan ajaran yang benar. Tapi kalau berdasarkan Bible, banyak orang yang bisa mengampuni dosa. Murid-murid Yesus bisa mengampuni dosa. Yesus pun bisa mengampuni dosa walaupun tidak ada. Yesus mengampuni dosa. Ada ayatnya, bukan tidak ada. Lah, bukan hanya Yesus yang mengampuni dosa. Ya, murid-murid Yesus pun mengampuni dosa. Yang dapat mengampuni dosa. Iya, mana murid-murid Yesus dalam Bible Anda dikatakan kepada saya. Iya, tujukan. Iya, di mana? Tujukan ayatnya. Jangan hoax ya. Harus ada dalilnya ya. Kalau ada gimana? Coba tujukan. Kalau ada gimana? Bentar, baik. Saya akan akui itu. Saya akan akui. Oke. Iya, saya akan akui itu. Pengakuan Anda apa artinya? Oke. Tujukan ya. Saya akan akui berarti kamu lebih tahu dari saya tentang kekristenan. Coba awas jangan kau tipu ya. Ketakutan kau dari kejadian. Yohanes 20 nomor 23, silakan. Buka Pak. Yohanes 20 nomor 23. Yohanes 20. Oke. Yohanes 20 ayat 23. Ini perkataan siapa ini? Anda suka tahu siapa ini perkataan ini? Itu Yesus yang ngomong Yesus. Ini bacakan, Yesus. Bang, bacakan. Kenapa? Iya, bacakan. Ini Yesus jika dibaca. Dosanya sekali kau baca. Jijik kali kau baca Bible ya. Orang tetap ada dosanya, tetap ada. Ulang. Diulang. Saya sudah baca. Ulang. Iya, Yohanes 23 baca. Dosa ini dikatakan oleh Yesus, ya. Dosa yang kamu diampuni. Jikalau kamu mengampuni dosanya, dosa orang tetap ada dosanya. Tetap ada. Kata Yesus, dari mulut Yesus keluar, jika kamu mengampuni dosa orang, kamu ini siapa? Kepada orang Kristen, kepada murid-murid. Iya, kepada pengikut Yesus. Sebentar. Kata Yesus, jika kamu mengampuni orang, kamu ini siapa? Jika kamu baca perikopnya di situ. Yesus menempatkan diri kepada murid-muridnya. Yesus menempatkan diri. Jadi Yesus sedang berbicara kepada murid-murid. Kepada muridnya. Kata Yesus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Siapa kamu ini? Murid-murid. Kenapa? Pertanyaan saya, Yesus sedang berbicara dengan muridnya. Kata Yesus, jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kamu ini siapa? Iya, mereka ini disebut murid-murid. Murid-murid, baik. Jika kamu murid-murid mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ada tidak selain Yesus yang mengampuni dosa orang dan dosanya diampuni? Ada. Murid-murid. Murid-murid. Mencret, akui, woi, Jendri, kau akui dulu. Akui dulu, jangan nyanyel kau. Kau sudah janji akui tadi. Akui, cepat, akui. Untuk mengampuni dosa orang kau Yesus. Akui gitu dong. Nah, begitu dong.
Apa Chan? Saudara Jendri, santai. Saudara Jendri dan teman-teman Kristen, permasalahan kalian adalah kalian mendapatkan doktrin dan dogma tanpa belajar dulu. Jelaskan dia. Kalian keteki. Kami yang membuat kalian dulu. Kalian yang harus belajar kepada kami. Mantap kan. Diam dulu, Chan, diam dulu. Silakan. Mencret si Jendri udah bau. Udah bau. Saya baru join nih. Memang apa tadi masalah si Jendri? Dan diam dulu, udah bentar. Dia mendalili Yesus Tuhan karena Yesus mengampuni dosa orang. Sebetulnya tidak ada Yesus pernah mengampuni dosa orang. Tunjukkan satu saja dalil Yesus pernah mengampuni dosa orang. Nggak ada. Kalau hanya narasinya mengampuni dosa, kata Yesus, jika murid mengampuni dosa, maka dosanya pun akan diampuni. Murid-murid jadi Tuhan atau tidak? Tidak. Yesus mengampuni dosa orang. Dengar. Dosa ada beri, Yesus jadi Tuhan tidak. Mantap. Kang Chan dari Bandung nih bos, senggol dong. Yesus pernah mengampuni dosa orang. Ayat Bentar. Bentar. Buat semuanya bentar ya. Tolong di mute dulu. Tolong di mute dulu sebentar. Saya mau ada ini. Matius 9 ayat 1. Ya, sesudah itu saudara Jendri, teman-teman sekalian. Tunggu dulu. Teman-teman, sebentar. Kita ambil pelajaran yang barusan. Sebentar. Kan begini, sebentar. Kan sebentar. Begini, kesimpulan. Silakan. Kan kau bilang bahwa Yesus tidak ada tertulis bahwa dia dapat mengampuni dosa kan? Ini saya kasih dalilnya ya. Di dalam Matius 9 ayat 1 sampai 7. Di situ dikatakan bacakan yang pelan, keras, pelan, santai. Bacakan. Iya. Maka dibawanya orangnya kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah, pertanyaannya diampuni atau kuampuni? Bentar. Diampuni atau kuampuni? Diampuni. Ini parah nih. Sebentar Kang Chan. Kang Chan dari Bandung nih bos, senggol dong. Tahu pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, coba dulu, mengapa kamu memikirkan hal yang jahat dalam hatimu? Bang, pertanyaan saya, Yesus mengatakan diampuni. Saudara Jendri, fokus, dengar pertanyaannya. Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni atau kuampuni? Sudah diampuni. Bukan kuampuni. Di situ tertulis. Bentar dulu, Kang Gian lanjut sebentar. 2 menit. Dikatakan di situ begitu, bagaimana? Iya, diampuni, bukan mengampuni, bukan kuampuni. Bentar, aku cium dulu. Udah bau. Iya, yang bicara mereka tidak mau percaya kalau kami lagi apa. Bagaimana sudah mencret? Ini kan sudah tertulis. Nah, dikatakan di dalam Lukas 7 ayat. Iya, Yesus mengatakan Yesus mengatakan dosamu diampuni atau kuampuni. Kau jawab diampuni. Tunggu dulu dia. Tidak tertulis secara letterlek di situ Yesus mengampuni. Nggak bisa. Sebab dia telah banyak berbuat kasih, tetapi orang sedikit juga diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48. Lalu berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Bagaimana? Nah, dosamu telah diampuni. Artinya ada yang mengampuni. Yang mengampuni di situ adalah Bapaknya Yesus. Bodoh sekali kau. Dengar dulu bos. Dengar dulu lah, gantian kita. Kau ngomong terus dari tadi. Dengar dulu, Yesus mengatakan dosamu diampuni, bukan dosamu kuampuni. Loh, ini gimana ini diskusi kau ngomong sendiri? Oke, bentar. Ini kuncinya. Kayaknya dia tidak. Yesus mengatakan, Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Iya kan? Itu sudah. Bang Evangelis sebentar ya. Ngomongnya satu-satu ya. Kabur dia. Kok turun? Loh. Naik lagi, Bang Evangelis, naik lagi. Satu-satu biar enak. Ini bukan lagi paduan suara di gereja, ini lagi diskusi. Siapa yang mau sama aku? Kau, Bang King sama aku kau, ayo. Siapa? Ayo. Hatu sama aku si Bang King ini, ku bikin mencret, ku giling ginjalnya di sini. Kau nangis tadi ditanya aja kan bisa jawab. Ya udah, kau jawab. Bentar, Bangkong. Jawab dulu.
Bang Kong kalau mau diskusi satu-satu ya. Ya. Diskusi pakai data kita. Ayo, gas. Apa dek? Oke, aku bertanya kau ya. Aku bertanya kau. Jawab dulu yang tadi, baru selanjut pertanyaan lain. Jawab dulu yang tadi. Jangan yang lain-lain dulu. Siapa yang disalibkan tadi? Siapa yang disalibkan? Loh, kau sudah jawab di ulangan itu, sudah sepakat Yudas. Gimana ya kau nanya siapa manusia terkutuk itu disalibkan? Ya. Ustadz Alif nanya di ulangan itu yang layak dikutuk Yudas atau Yesus, kau bilang Yudas. Sudah sepakat ya toh? Yang terkutuk siapa? Cuman nanya kau diskusi, Cip. Kau sudah sepakat Yudas. Ustadz Alif nanya, kenapa kau ganti nama jadi Yesus? Kau tidak bisa jawab itu. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Loh, kok mana dalilnya? Sudah disebutkan Ustadz Alif tadi. Kenapa kau spin back ke belakang? Coba naikkan Alif. Kalau ada dibilangnya. Bentar. Di antara Yesus dan Yudas, di antara Yesus dan Yudas, siapa yang orang fasik? Udah malu bisa jawab. Di antara Yudas dan Yesus, yang orang fasik siapa? Yudas. Yang layak terkutuk Yesus atau Yudas? Yang layak, tidak ada layak. Tapi yang layak terkutuk itu orang fasik atau bukan orang fasik atau orang benar? Dari mana Yudas jadi yang orang layak fasik? terkutuk itu? Dari mana Yudas jadi orang fasik? Cuma Yesus disalibkan bukan karena layak terkutuk, tapi karena untuk menggenapi firman-Nya. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya yang terkutuk itu. Kalau bukan Yesus, kamu bilang Yudas. Di mana dalilnya? Buka Al-Quranmu, jangan buka kitab. Menurut Bibelmu, ini Bibelmu. Karena di dalam Bibelmu lah Yesus terkutuk. Jawabanmu buka dari kitab atau dalam buka aja di mana terserah. Saya tanya. Apakah Bibelmu mengatakan Yesus terkutuk? Mana dalilnya digantikan dengan Yudas, Dinda? Lihat bagaimana Kristen begini. Saudara, kalau kau tidak tahu Bibel, kau bilang saya mau belajar Bibel. Kita ajarin di sini. Apa? Saudara. Apakah Bibelmu mengatakan boleh setelah ini? Yang saya tanya. Setelah itu. Silakan. Boleh digantikan juga. Banking ini udah kehabisan akal. Jangan bisa diskusi, dia udah malu dia. Bang, ini coba gantian ya, 10 menit biar semuanya kebagian ya. Bang Chan, Apwan, saya turunin dulu. Ini ada Snail silakan sama Ustadz Alif. Snail bertanya satu kali, Ustadz Alif menjawab satu kali, terus dirubah Ustadz Alif bertanya, Snail menjawab, oke? Nanti giliran si Bangkong ya, nanti si Bangkong gitu juga sama. Sama Dio. Lu sama Ustadz Dio, oke? Udah dia menit ya. Oke, ngomong aja tuh. 10 menit. Bentar, sebelum saya lanjut, ini saya memang bukan penyerang, jadi saya versi bertahan aja yang punya. Oh ya udah bertahan lu. Karena gini Bang, ada tertulis bahwa Nggak usah ada serang-serangan. Diskusi saya bertahan. Ya udah kalau kayak gitu Ustadz Alif bertanya terus kepada Snail dan Snail menjawab terus karena Snail nggak mau bertanya. Silakan dimulai. Pertandingan dimulai. Pak Snail kena pelanggaran karena tidak mau bertanya ya. Dari ini Snail kalah. Oke. Ini berarti masih melanjutkan materi yang tadi ya. Iya lanjut aja Ustaz, itu nggak dijawab, belum dijawab itu tadi, belum ada jawaban. Oke, baik. Teman-teman Kristen begini ya, saya kan membaca dalil di kitabnya. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Anda setuju nggak dengan dalil ini? Iya, kenapa itu? Halo? Iya, kenapa? Anda setuju nggak dengan dalil ini? Kalau itu dalam konteks perjanjian lama ya memang itu sudah tertulis begitu Pak. Itu nggak bisa diubah, setuju nggak setuju itu nggak bisa diubah. Kalau ditanya setuju apa enggak, kau cuma. Itu bukan terserah saya. Firman Tuhannya itu suruh berkata amin loh padahal.
gini, kita bicara data kan. Artinya apa yang tertulis saya nggak bisa koreksi walaupun dia setuju atau nggak. Iya, berarti Anda setuju, udah selesai, setuju. Lanjut Ustaz Alif. Setuju dia. Silakan Ustaz. Itu commute itu, Ustaz. Ya, siap. Ini kenapa saya habis ditinggal sholat? Suaranya berubah katanya ya? Suaranya berubah, tah? Udah aman. Delay? Aman, Ustaz. Aman kan? Oke. Nah, kalau tadi setuju, takutnya tadi dimainin anak waktu saya tinggal sholat. Kalau Anda setuju, ketika dalil di dalam perjanjian lama, kan Yesus itu pernah berkata, harus digenapi apa yang tertulis, kan gitu. Nah, yang tadi saya bacakan, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Kita lihat kasusnya terhadap Yesus, di mana ada yang menerima suap yang bernama Yudas, dan ada orang yang tidak bersalah yang bernama Yesus. Kan gitu. Kalau merujuk kepada ayat ini, yang terkutuk di situ yang orang yang mau dibunuh atau penerima suap, Bang Snail? Kalau kita bicara ayat itu, maka Yudas menggenapi nubuatan tersebut. Dia sebagai orang terkutuk. Nah, diperkuat lagi dengan dalil yang lain, orang fasik menjadi pengganti orang benar, kan gitu ya. Nah, kalau Anda sudah setuju di sini berdasarkan kitabnya Perjanjian Lama bahwa yang terkutuk itu adalah Yudas, pertanyaan saya, kenapa orang Kristen mengganti namanya menjadi Yesus? Waduh. Dia ada telepon. Ada telepon dia. Iya, tadi kayaknya dipencet sama anakku, internal lainnya berfungsi, jadi tadi ada double kayaknya. Ada telepon ya? Si Bom-Bom nelpon katanya. Oh. Mau ngasih. Atau mau diganti aja Bom-Bom yang terkutuk. Terkutuklah Bom-Bom yang matutukan kata dia. Waduh. Sahabat Kris mau ngehujat apa mau diskusi? Diskusi lah. Kalau aku menghujat karena kalian dulu menghujat agama saya nggak pernah menghujat sebelum. Masa sih? Iyalah. Oh, iya sih. Ya udah tuh nau. Ya, Bang Kris. Bang Kris melanjutkan yang tadi, Bang Kris. Ini saya baru masuk, belum saya pahami kali apa tadi. Kang, aku izin sholat dulu, Ustaz Alif. Aku sholat dulu ya, Kang Chan. Siap. Ya. Alhamdulillah, aku sudah. Oke, enggak, makanya saya mau mengulang, kan baru mulai ya. Saya mau mengulang ini. Begini ya, saya akan membaca di dalam kitab Perjanjian Lama tentang pengajaran dari Tuhan yang diimani oleh orang-orang Kristen. Ada bunyi ayatnya begini. Contoh ya, saya baca deh dari sebelumnya ya. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Berikutnya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk Ulangan 27. Ulangan 27. Pak Kris lagi ulangan ini ya. Oke. Ulangan 27, 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Amin. Itu dalil ya. Oke. Ulangan 27. Aduh, masih nyari pula. Ulangan 27 nomor 25. Kevin, di mute dulu Kevin di mute dulu pin. Mute dulu pin. Oke. Terkutuklah orang yang Sudah ketemu? menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Iya, udah ketemu ya, benar ya. Itu harus berkata amin. Terus masalahnya
Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nah, amin. Terus masalahnya di situ apa? Emang sebenarnya apa itu? Mari kita cari masalahnya. Pertanyaan saya Pak Kris. Terus masalahnya di situ apa? Sebenarnya sekarang belum ada masalah. Nah, sekarang masalahnya mau dibikin. Ya kan, terkutuklah orang yang masalahnya mau dibikin, yang menerima suap yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa harus itu. Anjing temu aculi kalau terus masalahnya. Iya, bikin masalahnya. Iya Pak, benar di situ. Itu dalil kan benar tuh. Anda pun harus berkata amin kan gitu. Nah, sekarang kalau saya tanya sama Pak Kris, merujuk kepada kasus perjalanan hidup Yesus, punya murid yang bernama Yudas, di mana Yesus juga berkata Yudas ini adalah yang dirasuki oleh iblis dan dia penerima suap. Nah, di antara kedua orang ini, yang terkutuk itu Yudas atau Yesus berdasarkan dalil di Ulangan tadi. Ayah Ina di mute. Tadi mute. Dibuka sih mute-nya belagu. Wih. Pak Kris. Iya, coba diulang. Apa yang kamu narasikan? Mic-nya jangan di mute. Ya, Anda enggak ada saya mute. Allahu Akbar. Saya nggak ada mute. Ya, pertanyaan saya Pak Kris, berdasarkan dalil dari Ulangan ini dan melihat kisah hidupnya Yesus, punya murid namanya Yudas. Nah, yang layak terkutuk itu Yudas atau Yesus berdasarkan dalil Ulangan ini? Ya Yudasnya lah. Yudasnya karena dia telah memakan uang suap atas pengkhianatan terhadap Yesus. Menerima suap dari orang-orang. Mantap, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Oke. Nah, pertanyaan saya Pak Kris, kenapa Kristen menggantinya menjadi Yesus, padahal sudah tahu Yudaslah yang terkutuk? Di mana saya menggantikan Yudas yang terkutuk? Di mana? Loh, Anda kan setuju Yudas yang terkutuk? Iya betul. Yudas jadi Anda tidak setuju kalau Yesus terkutuk di kayu salib? Tidaklah. Beda konteks Bang, jangan dicampur adukan. Berarti Anda sepakat yang di kayu salib itu orang yang terkutuk? Yang terkutuk gara-gara Yesus itu bukan karena dia menerima suapnya. Karena dosa manusia, dia menebus kutuk manusia ke dalam. Kenapa Anda jadi ganti orang yang terkutuk tadi itu Yudas? Kenapa diganti jadi Yesus? Pertanyaan saya itu loh Pak. Ya jangan dicampur adukan itu di situ. Justru tidak dicampur aduk, malah orang Kristen yang mencampur. Udah jelas-jelas yang terkutuk itu Yudas. Sebentar. Di konteks yang kamu bawa di Ulangan 27 ayat yang 25. Orang yang menerima suap terkutuklah dia. Emangnya Yesus menerima suap? Tidak ada. Justru orang atas kesalahan yang ditimpakan kepada Yesus. Gak mau dia ngakuin Yudas ya. Yang menerima suap itu si Yudas botol. Ya iya botol. Justru si Yudasnya yang memakan uang suap atas Pertanyaan saya sederhana loh Pak Kris. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa orang Kristen menggantikan yang terkutuk itu yang bernama Yesus? Kenapa diganti? Padahal Yudas kenapa diganti namanya menjadi Yesus? Beda konteks Bang, makanya dicampur adukan. Yesus itu mati di atas kayu salib untuk menggantikan orang atas hukum. Iya, kenapa diganti? Kan Yudas tadi itu. Beda konteks Bang, beda konteksnya. Kok nggak ngerti-ngerti? Emangnya sekolah di mana? Jadi tidak berlaku. Ayat Taurat ini tidak berlaku. Kalau Muslim ini sekolahnya masih kurasa dulu kalau bukan, sekolah pertanyaan kami saya aturan Tuhan ini tidak berlaku untuk Kristen. Bedakan Bang, pertanyaan Yesus saya.
bukan terkutuk Bang, lagi. saya jelasin. Selalu Muslim ini kalau ngomong orang selalu dipotong, makanya nggak ngerti-ngerti. Makanya dia bukan dipotong. Memangnya kalau orang-orang yang apa itu pengajaran yang buta huruf memang begitu, Bang. Anda itu tidak paham dengan pertanyaan saya loh, Pak Kris. Itu memang pengertiannya begitu, mencampur. Anda tidak paham dengan pertanyaan saya. Udah saya tahu, Bang. Pertanyaan justru saya pisahkan di sini, jangan dicampur aduk. Dia dipisahkan karena konteksnya beda. Yang dibilang jadi tidak berlaku kitab Ulangan ini untuk Kristen. Sebentar, Ulangan yang dibilangkan ini, jangan engkau memakan uang suap, terkutuklah engkau. Bagi orang yang menerima suap, apa yang dibilang, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Ya, itulah terkutuk dan diambilkan oleh seluruh bangsa. Siapa yang melakukan perbuatan itu pasti dia terkutuk, yang menerima suap. Sementara Assalamualaikum, apakah Yesus menerima suap yang menimpa ke seseorang yang tidak bersalah? Lanjut, Kang. Dipotong aja ini mah. Dia mah bacot terus. Itu mukanya penuh sama mulut. Itu congornya itu. Mukanya itu congor semua. Kebanyakan Muslimnya dan saya kasihan sama kalian. Justru iya, Yesus tidak terkutuk. Pengajaran yang mengikuti orang yang buta huruf. Begitu tuh, Bang. Kris ini kayaknya nggak paham loh dengan yang disampaikan dari tadi. Anda tadi sudah setuju di Ulangan 27 nomor 25 bahwa yang terkutuk di situ ada. Yang terkutuk di situ kan orang yang menerima suap atas kesalahan yang menimpa orang yang tidak bersalah. Dengar ya? Yudas. Iya, dengar dulu. Iya, Yudas kan? Oke. Beda konteksnya, makanya dengar, Anda setuju, saya setuju. Oke. Kalau Anda setuju, saya setuju di situ. Kaitannya dengan Yesus, kamu membawakan tadi Yesus itu orang yang terkutuk di atas kayu salib. Kayaknya model karena Yesus berubah itu ini kayaknya. Ada delay. Yang salib bukan karena dia bersalah. Karena itu orang yang tidak mungkin gini maksudnya. Berarti Yesus Tuhan. Benar dulu. Oke. Dia mengatakan kebenaran firman Tuhan. Enggak, jangan kemana-mana. Narasi Anda itu terlalu kemana-mana, Pak Kris. Pak Kris. Memang begitu. Oke. Kok kemana-mana sih? Pak Kris, berarti menurut iman Kristen, sebentar Pak Kris. Ya. Menurut iman Kristen, Yudas yang terkutuk tapi digantikan oleh Yesus, gitu. Tidak ada digantikan oleh Yesus, nggak ada. Memang Yudas dikutuk mati dia. Memang Yudas dikutuk dia. Beda konteks. Kasus yang ditanggung oleh Yesus itu dosa sebelum kejadian yang sebelumnya, orang yang telah menjadi dosa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Iya, manusia kan yang Yudas jatuh ke dalam dosa sebelum tapi digantikan oleh Yesus gitu. Menimpan oleh Yudas, kasusnya bukan kasus mulai error yang diadakan Yudas. Makanya Yudas itu langsung dikutuk. Ya, beda konteks. Yudas kan terkutuk tuh, Anda setuju? Bukan. Iya, sekarang kita simpan ulangannya. Yesus itu mati di tiang kutuk salib itu bukan karena dia terkutuk, bukan, tetapi dia menanggung kutuk orang dosa itu, menebus manusia dalam kutuk dosa.